Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Grace Sylvia Saragih dengan NIM 210200231 dari grup D. Yang saya hormati Bapak Dr. Jelly Levija SHM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana dari proposal penelitian saya sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Teknik Penulisan Hukum. Adapun yang menjadi judul proposal penelitian saya adalah Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 sampai tahun 2031 terhadap alih fungsi lahan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Adapun yang menjadi latar belakangnya, mayoritas masyarakat di Kabupaten Simalungun pada umumnya bekerja sebagai petani. Dalam kaitannya dengan sektor pertanian, lahan menjadi faktor utama dalam mengembangkan pertanian. Bagi petani, lahan menjadi salah satu elemen yang paling mendasar sebab penghidupan para petani untuk bercocok tanam bergantung dari lahan. Dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan akan lahan untuk permukiman, banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian. Problematika ini terjadi di salah satu desa di Kabupaten Simalungun, yaitu di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, yang mengalihfungsikan lahan pertanian, yaitu berupa sawah, menjadi tanah kafling dan juga perumahan. Pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila dilihat dari problematika yang terjadi di Desa Panai Tonga, hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan dan juga pembangunan berkelanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 sampai 2031 merupakan landasan hukum yang paling penting dalam pengelolaan tata ruang di daerah tersebut, yang seharusnya peraturan ini sudah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka berdasarkan latar belakang yang saya uraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dari proposal penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana problematika alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun. Yang kedua, bagaimana alih fungsi lahan di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun terhadap perspektif pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, bagaimana solusi yuridis dari problematika alih fungsi lahan di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun tahun 2011 sampai 2031. Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui problematika alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui alih fungsi lahan di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun terhadap perspektif pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui solusi yuridis dari problematika alih fungsi lahan di Desa Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun tahun 2011 sampai 2031. Adapun manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis yang terdiri dari manfaat praktis terhadap masyarakat, pemerintah daerah, dan juga mahasiswa. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur dari peraturan, jurnal, maupun buku. Yang kedua, wawancara dengan pihak terkait dan juga observasi lapangan. Yang ketiga, analisis data, yaitu menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis kualitatif. Demikianlah pemaparan dari rencana proposal penelitian saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.